Semuanya, jadi hari ini aku mau bikin tugas Mister Dani. Pertama itu ada Meganthropus Palaeojavanicus. Dia pertama kali menemukan fosil ini di daerah Sangiran pada tahun 1936. Manusia purba di Indonesia tidak seperti jenis-jenis manusia purba di dunia pada era tersebut. Paling banyak fosil ditemukan dalam kondisi seperti orang barat. Maka ketika arkeolog menemukan fosil yang berbeda dari sebelumnya, membangkitkan gairah inilah kairolog untuk lebih mendalami tentang manusia purba yang ditemukan. Diperkirakan manusia ini hidup antara 1 juta dan 2 juta tahun yang lalu. Dibuktikan dari fosil dengan teknik peluruhan karbon, sehingga usia dari fosil tersebut bisa kita ketahui dengan adanya sifat waktu paruh itu, sekali bantuan dan elemen lainnya. Kedua, ini ada Pincantropus erectus. Manusia purba ini hidup di wilayah Indonesia pada 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Wilayah Indonesia yang menurut sejarah arkeologi pernah beberapa kali mengalami bencana alam di Indonesia. Dari mulai hal yang bersifat mengikat hingga membuat wilayah Indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau. Dokter dari Belanda bernama Eugen Dudobis adalah penemu pertama manusia di sini. Ciri khas Pincantropus adalah berjalan tegak, tetapi dalam struktur tengkoraknya mirip dengan struktur kera. Maka dikenal juga dengan manusia kera berjalan tegak. Dengan struktur tengkorak mirip kera, dimungkinkan ukuran otaknya kecil, menyebabkan kecerdasan jenis manusia purba ini hampir sama, namun di atas dengan insting hewan. Ketiga, ini ada Pincantropus solonius, merupakan jenis manusia purba yang berasal dari Solo, tepatnya area Ngandong. Selain dari aspek daratan, terdapat batas wilayah laut Indonesia yang bagi kita sangat penting. Hal ini ditemukan dalam batas laut Indonesia yang sudah menjadi ketetapan di kalangan internasional. Adapun ciri-ciri Pincantropus erectus: pada tengkorak, tonjolan keningnya tebal, hidungnya lebar, dan tulang pipinya yang kuat menonjol. Tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Pemakan tumbuhan, daging, pemakan segalanya. Memiliki rahang bawah yang kuat. Memiliki tulang pipi yang tebal. Tulang belakang menonjol dan tajam. Perwakannya tegap, mempunyai tempat perlekatan otot tengkuk yang besar dan kuat. Keempat, ini ada Pithecanthropus mojocentris. Dalam hal yang dilakukan tanpa perlu mendalami jenis-jenis manusia purba, gambarnya kita bisa tahu bahwa Eugen Dudobis berhasil menjadi penemu fosil di wilayah Mojokerto, sehingga beliau menamai fosil penemuan yang menjadi sebuah temuan besar. Ciri-ciri manusia abad ini
Abad ini penggalian dilakukan di Mojokerto. Ini tidak mau merusak tulangnya. Beberapa bagiannya menjadi hancur sehingga beberapa detik tidak terselamatkan sempurna. 10 jenis manusia purba di Indonesia ini bisa menjadi wawasan buat pribadi maupun siswa ajar. Ciri-ciri manusia purba pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Mudah-mudahan berhasil bagi Anda yang sedang menambah wawasan. Kelima ini ada Homo floresiensis, memiliki kebiasaan dan gaya hidup yang kurang sama dengan manusia sekarang. Bahkan pada masa ini, jenis Homo memiliki kesatuan dalam hal bertindak. Secara ciri-ciri manusia sebagai ekonomi. Pada masa tersebut tidak menggunakan alat-alat canggih, tetapi menggunakan batu sederhana yang kemudian diamplas kedua manusia jenis Homo ini sudah sadar akan keberadaan kita atau manusia di sekitarnya, sehingga akan timbul kesamaan ras. Ciri-cirinya mukanya lebar hidungnya lebar, mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol sekalipun tidak seperti jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang, tingginya 130 sampai 210 cm, berat badan 30 sampai 150 cm. Hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Thank you.